Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Basilia Seja, NIM 083190 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Nita. Di sini saya akan membuatkan tutorial tentang uji hipotesis kooperatif K-sampel non-parametrik uji Kruskal-Wallis menggunakan aplikasi SPSS. Uji Kruskal-Wallis ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata data dari 2 atau 3 kelompok independen. Yang kedua, uji Kruskal-Wallis merupakan alternatif dari uji one-way ANOVA. Namun sebelum melakukan uji Kruskal-Wallis harus memenuhi syaratnya. Yang pertama, data tidak berdistribusi dengan normal. Yang kedua, skala data ordinal, interval dan rasio. Nah, di sini kita lihat pada soalnya dilakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan prestasi kerja pegawai yang rumahnya jauh dan dekat. Jarak rumah ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok yang pertama 1-5 km, kelompok yang kedua lebih dari 5-10 km, dan kelompok yang ketiga lebih dari 10 km. Penelitian ini dilakukan pada 3 kelompok sampel yang diambil secara random. Jumlah pegawai pada sampel 1 11, sampel 2 12, dan sampel 3 10. Pengukuran dilakukan dengan instrumen prestasi. Sebelum kita melakukan pengujian, kita harus menentukan hipotesisnya. H0, tidak terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan jarak kantor. HA, terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan jarak kantor. Nah, di sini kita mulai melakukan pengujian menggunakan aplikasi SPSS. Kita buka pada aplikasi SPSS dan kita klik pada variabel view. Nah, di sini pada kolom 6, pada kolom nama di sini kita tulis baris yang pertama X, baris yang kedua Y, dan pada kolom desimal di sini kita ganti dengan angka 0 karena tidak ada pecahan di sini. Pada kolom value, nah di sini kita tulis yang pertama. Nah, pada value kita tulis 1, labelnya jarak 0,5 km. Setelah itu kita add. Nah, kita lanjut lagi. Value yang kedua kita tulis labelnya lebih dari 5-10 km. Lebih dari 5 sampai 10 km. Nah, itu kita add. Dan value yang ketiga kita tulis labelnya itu lebih dari 10 km. 10 km. Setelah itu kita add. Kita
Oke. Nah, kalau sudah, kita klik pada data view. Di sini pada data view, kita terlebih dahulu kita copy dulu data pada Excel. Setelah itu kita paste pada SPSS. Nah, kalau sudah, di sini kita mau melakukan uji normalitas data untuk mengetahui apakah data berdistribusi dengan normal atau tidak. Di sini saya melakukan yaitu menggunakan uji statistik parametrik one way ANOVA untuk menjawab hipotesis ini. Apabila datanya tidak normal, saya akan melakukan uji statistik non parametrik Kruskal-Wallis. Nah, di sini kita klik dulu analyze. Setelah itu kita pilih di descriptive statistik. Setelah itu kita pilih statistik, kita pilih di export. Nah, di sini pada variabel jarak kita masukkan ke faktor list, dan pada atau variabel x kita masukkan ke faktor list, dan variabel y kita masukkan ke dependent list. Setelah itu kita klik plot, kita centang di normality plot with test. Setelah itu kita klik continue dan oke. Nah, di sini kita lihat pada hasilnya. Konsep dasar untuk uji ini, jika nilai kurang dari 0,05 maka SIG berdistribusi tidak normal. Kalau nilainya lebih dari 0,5 maka SIG-nya berdistribusi normal. Nah, di sini kita lihat pada SIG-nya. Nah, di sini kita lihat SIG pada jarak 0,5 km, nilai SIG-nya 0,386. Jarak lebih dari 5 sampai 10 km, nilai SIG-nya 0,560. Jarak lebih dari 10 km, nilai SIG-nya 0,831. Maka karena ketiga jarak tersebut SIG-nya lebih dari 0,05 maka SIG berdistribusi normal. Karena data berdistribusi normal, kita tidak bisa melakukan uji Kruskal-Wallis, tapi kita melakukan uji one way ANOVA. Agar bisa menjawab hipotesis peneliti, kita harus meminimalis dulu hasilnya, dan kita klik kembali pada analyze. Kita klik di one way ANOVA. Kita klik di analyze. Setelah itu kita pilih pada comparison mean, dan juga kita pilih di one way ANOVA karena kita mau melakukan pengujian one way ANOVA.
pada tabel jarak kita masukkan ke faktor. Dan juga pada hasil atau Y kita masukkan ke dependent list. Nah, setelah itu kita klik ke post hop. Nah, di sini kita centang di 2K. Setelah itu kita continue. Setelah itu kita klik lagi pada option. Kita klik di deskriptif. Setelah itu kita centang di deskriptif. Setelah itu kita centang juga di homogeneity of variance test. Setelah itu continue. Dan kita klik OK. Nah, kita lihat pada hasil di sini. Kita lihat pada hasil. Nah, kita lihat pada deskriptif jarak 0,5 km, rata-rata atau minnya 75,00, jarak lebih dari 5-10 km, min atau rata-ratanya 72,92, jarak lebih dari 10 km, min atau rata-ratanya 70,60. Kita lihat juga pada tes of homogeneity of variance. Nah, di sini kita lihat nilai signya. Nilai signya di sini 0,7 nilai signya 0,712. Karena nilai signya ini lebih dari 0,05, karena datanya homogen, kita lihat pada uji ANOVA sig. Nah, di sini kita lihat nilai signya. Nilai signya di sini yang harus kita lihat adalah nilai sig pada uji one way ANOVA. Di sini nilainya nilai signya 0,709. Nilai signya lebih besar dari 0,05, maka datanya ini homogen. Dan juga di sini datanya berhubungan. Ya, sekian dari tutorial saya. Selamat pagi.